Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtadam anjara Mimmo kalantim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainaika in kultak fufahamata Wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi Maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi
wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, utawi iki iku ana bab, utawi iki iku ana bab. Fi muqtada sujud disahwi ing dalem mertelaaken perkara kang natrapi sujud sahwi. Perkara kang natrapi sujud sahwi, sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi. Wa malan perkara ya ta'allaku kang gumantung apa ma bihi kelawan sujud disahwi. Sujud disahwi utawi sujud sahwi, sujud sahwi utawi sujud sahwi iku sunnatun sunat, litarki ba'din krono tinggal sunnah muba'at, litarki ba'din krono tinggal sunnah muba'at. Wahwa utawi ba'din iku tasyahudun tasyahud, iku tasyahudu awalin tasyahud awal. Wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Wa kunutu ratibin lan donga kunut kang ajeg. Wa qiyamuhu lan jumenenge kunut. Wa salatun lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'dahuma ing dalem sause tasyahud lan kunut. Wa alal ali lan maca sholawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi, ba'dal akhiri ing dalem sause tasyahud akhir. Wal kunuti lan ing dalem sause donga kunut. Hal-hal yang menyebabkan disunatkannya melakukan sujud sahwi diantaranya adalah meninggalkan sunnah muba'at. Apa saja yang termasuk di dalam sunnah muba'at? Satu adalah tasyahud awal. Dua, duduk pada saat tasyahud awal. Ketiga, membaca doa kunut ratib itu yang kita lakukan pada saat sholat subuh. Wa qiyamuhu dan berdiri pada saat kunut. 4 ya. Yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi setelah tasyahud dan setelah doa kunut. 6. Yang ketujuh dan kedelapan adalah membaca doa sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir dan doa kunut. Ini yang termasuk bagian daripada sunnah muba'at ada 8.
Kalau kita meninggalkan salah satu di antara 8 ini, kita disunatkan melakukan sujud sahwi. Lah perlu digarisbawahi, meninggalkan sunnah muba'at ini baik disengaja ataupun tidak disengaja, sama-sama disunatkan membaca disunatkan melakukan sujud sahwi. Meskipun disengaja tetap. Itu yang pertama, sebab disunatkan melakukan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah muba'at. Yang kedua, wali sahwi ma lan krono lali perkara. Krono lali perkara ya betulu kang batalaken, ya betulu kang batal, utawa kang batalaken, yubtilu kang batalaken apa amduhu nejo ing ma faqat bloko. Yang kedua, karena lupa melakukan sesuatu yang dimana menyengajanya dapat membatalkan sholat. Contohnya apa? Gadat wili ruknin kaya ndawakaken rukun qasirin kang cendhek. Wa huwa utawi rukun qasir iku i'tidalun i'tidal. Wa julusun lan lungguh baina sajdataini kang tetep ing dalem antarane sujud loro, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Apa rukun yang pendek? Di antaranya adalah i'tidal. I'tidal itu rukun yang pendek, tidak boleh kemudian diperpanjang. Seperti lagi duduk di antara dua sujud, itu juga merupakan rukun yang pendek. Tidak boleh kita perpanjang. Kalau diperpanjang dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Kalau lupa memperpanjang, maka disunatkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Walinakli kauliyin lan krono nomor 3 ya, lan krono mindah rukun kauli, rukun kang bangsa ucapan, ghairi mubatilin kang ora batalaken. Yang ketiga, sebab disunatkan melakukan sujud sahwi adalah karena memindah rukun qauli, di mana memindah ini tidak menyebabkan membatalkan sholat. Misalnya begini, kita sholat itu yang menjadi rukun qauli adalah diantaranya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca lebih dulu daripada surat yang lain. Kemudian kamu balik itu. Setelah membaca takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, kamu membaca surat. Kemudian setelah membaca surat, kamu baru membaca Al-Fatihah. Itu terbalik. Tapi terbaliknya rukun qauli yang begini ini tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Nah, meskipun tidak membatalkan sholat, disunatkan melakukan sujud sahwi. Atau seperti lagi membaca doa kunut dulu baru Fatihah.
Itu namanya ya terbalik, tapi tidak membatalkan sholat. Berbeda kalau rukun qauli yang membatalkan sholat. Apa rukun qauli yang membatalkan sholat? Ya takbiratul ihram. Kamu membaca Fatihah dulu baru kemudian takbiratul ihram. Itu batal, sholatnya tidak sah. Jadi ini penyebab melakukan sujud sahwi. Kemudian yang selanjutnya wali syakilan krono mamang. Fitar kibadin ing dalem ninggal sunah abad. Muayyanin kang den tentokaken. Sebab selanjutnya adalah karena ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad yang ditentukan. Misalnya kamu ragu-ragu apakah saya sudah membaca doa kunut atau belum. Saya sudah membaca atau belum, baca atau belum, ragu. Keragu-raguan inilah menyebabkan disunatkan melakukan sujud sahwi. Kenapa disunatkan melakukan sujud sahwi? Karena kalau ragu-ragu sudah melakukan atau belum, itu kembali ke kaidah usuliyahnya al-aslu adamul fi'li. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang terjadi sesungguhnya adalah belum dilakukan doa kunut. Maka kalau belum dilakukan doa kunut, maka berarti disunatkan melakukan sujud sahwi. La fi manhiyin ora mamang ing dalem nglakoni perkara kang den larang. Kalau ragu-ragu tentang melakukan hal yang dilarang atau tidak, misalnya saya tadi berbicara atau enggak ya, saya tadi bergerak banyak atau tidak. Berbicara dan bergerak banyak itu kan dilarang di dalam sholat. Ragu-ragu yang model begini ini tidak menyebabkan disunatkan melakukan sujud sahwi. Kenapa? Ya tadi kembali al-aslu adamul fi'li. Menurut yang sebenarnya adalah tidak adanya melakukan perbuatan itu. Illa fima kejaba mamang ing dalem perkara. Kejaba mamang ing dalem perkara. Ihtamala kang memper apa maziyadatan ing nambahi. Walau syaka lamun mamang sapa musolli asala ana ta salat sapa wong utawa musolli ya ora apa-apa salasan kelawan 3 rakaat am arbaan utawa 4 rakaat ata mongko nekani sapa musolli birokaatin kelawan nambahi sak rakaat. Kecuali kalau dia ragu-ragu terhadap sesuatu yang memungkinkan menambah atau mengurang. Misalnya begini, kita ragu-ragu apakah kita sholat sudah dapat 4 rakaat atau 3 rakaat. Ini namanya ada kemungkinan menambah. Misalnya ketika melakukan sholat isya, kita ragu-ragu ini 4 atau 5 atau 4. Ketika sholat maghrib ini mengatakan ini 4 atau 3. Ragu-ragu sudah dapat 3 atau belum. Nah ini namanya ma ihtamala ziyadatan. Jadi ada kemungkinan lebih, ada kemungkinan kurang. Kalau kita kasusnya begini, maka kita harus menambah 1 rakaat. Kenapa begitu? Kembali lagi kaedahnya li'annal asla adamu fi'liha. Kalau kita ragu-ragu apakah 3 atau 4 ketika sholat isya, maka berarti yang harus dijadikan pegangan adalah 3 rakaat. Kenapa? Karena al-aslu adamul fi'li. Yang asli belum dilakukan.
hukum asal itu dikembalikan kepada belum dilakukan, sehingga dia wajib menambah 1 rakaat, dan kemudian setelah sudah ditambah wasajada lan sujud sapa musolli. Maksudnya sujud apa? Sujud sahwi. Wasajada lan sujud sahwi sapa musolli titik. Walau sahala muno lali sapa wong, wasakalan mamang sapa wong, asajada ana tawa sujud sapa wong, sajada mongko sujud sapa wong. Andai kata seseorang itu ragu-ragu apakah dia sudah sujud sahwi atau belum, dia sudah sujud sahwi atau belum, maka apa yang harus dilakukan? Dia disunatkan melakukan sujud sahwi. Walau nasiya lamun lali sapa wong tasyahuda awalin ing tasyahud awal, au kunutan utawa ing kunut, wa talabbasalan wus ngelakoni sapa wong, ngelakoni bifardin kelawan fardu. Fa in adalah mun bali sapa wong, batalat mongko batal sop apa salat, lan nasian ora halih lali, au jahilan utawa ora bodoh. Andai kata ada seseorang yang lupa melakukan tasyahud awal atau melakukan doa kunut. Nah, sementara dia sudah terlanjur melakukan fardu. Misalnya kalau lupa tasyahud awal berarti dia sudah berdiri itu fardu. Kalau dia melupakan kunut berarti dia sudah dalam keadaan sujud. Maka andai kata orang itu kembali lagi melakukan tasyahud atau kembali berdiri untuk melakukan doa kunut, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa batal? Karena meninggalkan rukun untuk melakukan sunnah. Tasyahud awal itu kan hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan berdiri itu adalah fardu. Kunut sunnah, sujud fardu. Kalau sudah terlanjur berdiri dari meninggalkan tasyahud awal atau sudah terlanjur melakukan sujud meninggalkan kunut, maka kamu tidak boleh kembali tasyahud atau kembali kunut. Iku kaedahnya apa di kaedah fikih? Al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Satu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan gara-gara selain wajib. Selain wajib tidak boleh. Kalau kamu tetap kembali maka itu membatalkan sholat. Dengan catatan kamu kembali itu memang sengaja. Kalau lupa Pak, atau tidak tahu kalau tidak boleh kembali, karena saking nemene wong mondok gak tahu, sekolah gak tahu, wis ruwe salat ngono tok. Ya kalau begitu salatnya tidak batal. Lupa itu tidak ada hukumnya. Gak ngerti itu juga tidak ada hukumnya. Nah, jadi apa? Tidak membatalkan kalau lupa dan tidak tahu. Wala makmuman lan ora batal lamun bali sapa wong makmuman halih dadi makmum. Makna nono sing lengkap lho, kok lek kapan ora aku sampean tolah-toleh. Wala makmuman lan ora batal apa salat lamun bali sapa wong
Ora batal apa salat lamun bali sapa wong makmuman halih dadi makmum. Bal alaihi balik iku wajib ing ngatasé apa? Balik wajib ing ngatasé makmum apa udun bali. Kamu baca begitu boleh. Bal alaihi balik iku ing ngatasé makmum udun utawi bali, begitu juga boleh. Udun utawi bali. Kalau kita jadi makmum lupa tidak kunut atau lupa tidak tasahud awal, maka kita justru wajib kembali lagi menuju tasahud atau menuju doa kunut. Itu kalau kita jadi makmum. Loh, katanya tidak boleh Pak meninggalkan wajib karena kesunatan. Doa kunut dan tasahudnya memang sunnah. Tapi jangan lupa kamu pada saat itu punya kewajiban mengikuti imam. Mengikuti imam. Nah, meninggalkan wajib karena kewajiban itu boleh. Jadi kamu wajib kembali kunut dan kembali tasahud itu bukan kepada tasahudnya yang wajib, bukan kepada kunutnya yang wajib, tapi kamu kembali itu wajib karena menjadi makmum, wajib mengikuti imam. Di al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Lah kalau sama-sama wajib ya boleh. Dan sholat kamu tidak batal. Justru ketika kamu tidak kembali mengikuti imam dan tidak niat mufaraqah, maka akan menjadikan sholatmu batal. Lagi makanya perlu dipahami, kalau sholat sendiri tadi aturannya, kalau jadi makmum aturannya lain. Wa illam yaltabis, wa illam yatalabbas kok ya altabis piye. Wa illam yatalabbas lamuno durung nglakoni sapa makmu sapa wong bihi kelawan fardu. Ada mongko bali sapa wong. Wasajadalan sujud sapa wong. Ing qaraba lamuno parek sapa wong al qiyama ing ngadeg. Au balagha utawa tumeka sapa wong hadaraki ing pelanggarane wong kang ruko. Apabila orang itu meninggalkan kunut atau tasahud belum sampai melakukan rukun yang lain atau fardu yang lain. Misalnya kalau meninggalkan tasahud dia hampir saja berdiri. Hampir saja berdiri. Atau kalau dia meninggalkan kunut, dia hampir saja seperti orang yang rukuk, tapi belum posisi seperti orang yang rukuk, hampir. Meh ngadeg utawa meh koyok wong rukuk, maka dia apa? Maka dia boleh kembali kepada tasahud dan kepada kunut. Tapi kalau sudah sampai pada batasan orang yang berdiri dan orang yang rukuk, maka tidak boleh. Kembali lagi itu tidak boleh. Walau ta'ammada lamun nejo sapa wong ngene. Lau ta'ammada lamun nejo sapa ghairu makmumin liyane makmum. Nejo tarkahu ing tinggal tasahud lan kunut. Fa'adanu li bali sapa ghairu makmumin. Batalat mongko batal apa salat. Ing qaraba lamun parek sapa ghairu makmum. Au balagha utawa tumeka sapa ghairu makmum. Ma ing batasan pelanggaran batasan marokang lewat opo mana korobal kiami wa koroba hadaraki. Iku mamarro itu isinya itu.
Andai kata selain makmum, siapa selain makmum? Imam dan munfarid. Andai kata imam dan munfarid menyengaja meninggalkan tasyahud awal atau meninggalkan kunut, kemudian dia kembali kepada tasyahud awal dan kunut, maka sholatnya batal. Kalau memang keadaannya sudah mendekati orang yang rukuk atau mendekati orang yang berdiri. Tadi mendekati, kalau yang tidak sengaja mendekati orang yang berdiri kan tidak batal. Mendekati orang yang rukuk kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi kalau ini meninggalkannya disengaja, kemudian kembali sampai batasan-batasan yang tadi, maka sholatnya tetap batal. Wong wis nyengaja ditinggal kok balik neh, kuwi jenenge apa? Talaub, guyonan, dulinan. Jadi ini kalau jadi imam atau munfarid. Kalau jadi makmum tadi, walau syaka lamun mamang sapa wong, mamang ba'da salamihi ing dalem sause salame wong, fitarki fardin ing dalem tinggal fardu siji, ghairi niyatin kang liyane niat, wa takbirin lan takbir, lam ya'asir mongko orang nglabeti apa syak. Andai kata seseorang setelah melakukan salam, dia ragu-ragu tentang meninggalkan fardu selain niat dan takbiratul ihram. Misalnya, apakah saya tadi meninggalkan Fatihah? Itu kan berarti selain niat dan takbiratul ihram. Apa tadi saya meninggalkan rukuk atau sujud atau apalagi lah. Keraguan-raguan ini muncul setelah dia salam, maka keraguan-raguan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya sholatnya tetap sah. Nah, terkecuali kalau dia yang diragukan itu adalah tentang niat dan takbiratul ihram. Misalnya setelah salam dia meragukan, apakah saya tadi sudah takbiratul ihram atau belum? Tadi saya sudah niat atau belum? Lah, kalau yang diragukan adalah niat dan takbiratul ihram, maka dia apa? Dia sholatnya batal. Sholatnya batal. Tapi kalau selain itu tidak batal. Nah, tidak batal. Walau wasahwuhu titik ya. Wasahwuhu utawi laline, wasahwuhu utawi laline wong, utawi laline ghairu makmum, utawi laline ghairu makmum, hala qudwatihi ing dalem tingkah manute makmum. Ngene, wasahwuhu utawi laline makmum ngono, hala qudwatihi ing dalem tingkah manute makmum. Ono artinya apa? Seperti lupa yang dialami oleh ragu-ragu yang dialami oleh makmum ketika dia menjadi makmum. Keraguan-raguan makmum itu tidak berpengaruh. B yahmilu iku yahmilu. Wasahwuhu ngene Pak. Wasahwuhu utawi laline makmum, hala qudwatihi ing dalem tingkah manute makmum, iku yahmilu nanggung hu ing sahwu sapa imamuhu imame makmum. Apabila makmumnya lupa atau seorang makmum lupa, maka lupa yang dialaminya itu ditanggung oleh imam.
Walau dana lamun nyono sapa makmum nyono salamahu ing uluk salame imam. Wasalama nuli uluk salam sapa makmum. Fabana nuli pertelo apa khilafuhu sulayane dzan taba'a mongko manut sapa makmum hu ing imam wala sujudalan ora ana sujud sahwi iku maujud. Andai kata seorang makmum menduga imamnya telah melakukan salam, akhirnya karena menduga imamnya salam, dia salam. Setelah melakukan salam, ternyata imamnya belum salam. Bagaimana itu? Maka dia harus kembali mengikuti imam. Dan tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena lupa yang dialaminya itu ditanggung oleh imam. Walau dzakara lamuno eling sapa makmum fi tasyahudihi ing dalem tasyahude makmum tarka ruknin ing ninggal rukun ghairama kang saliyane rukun marra kang lewat apa mana mamarro itu yakni niat dan takbir. Andai kata makmum itu ingat pada saat dia tasyahud, ingat ia telah meninggalkan satu rukun selain niat dan takbiratul ihram. Bagaimana ata mongko nekani sapa makmum ba'da salami imamihi ing dalem sawuse salame imame makmum nekani birokaatin kelawan sak rakaat, maka dia berkewajiban menambah satu rakaat setelah imamnya salam. Apa wajib apa sunah sujud sahwi, Pak? Wala sujudalan ora ono sujud sahwi iku sunah. Wayal haku lan tetemu hu ing makmum apa sahwu imamihi laline imame makmum. Fa in sajada lamun sujud sapa imam taba'a mongko manut sapa makmum hu ing imam. Suma yu'idu nuli baleni sapa makmum hu ing sahwu. Wa illa lamun ora sajada mongko sujud sapa al makmumu makmum akhir salatihi ing dalem akhire salate makmum. Ini perlu kamu perhatikan betul. Tadi kalau kita lupa, sebagai makmum lupa, maka ditanggung imam. Sekarang kalau imamnya yang lupa, ya, kalau imamnya lupa, maka lupanya imam itu berdampak pada kita sebagai makmum. Andai kata imamnya lupa misalnya tasyahud awal atau doa kunut, imamnya kemudian di akhir sholat itu melakukan sujud sahwi, kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Andai kata imamnya tidak melakukan sujud sahwi ketika meninggalkan tasyahud awal dan meninggalkan kunut, maka kita tetap disunatkan melakukan sujud sahwi. Melakukan sujud sahwi. Kalau imamnya sujud, kita berarti sujudnya 2 kali. Ya. Ini kasusnya adalah kita makmum masbuk. Jadi kok 2 kali, Pak? Iya, 1 tadi bersama imam, misalnya sholat isya ya. Kita masih dapat 3 rakaat, kan imam sudah 4. Imam meninggalkan tasyahud awal. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Setelah itu kan kita berdiri menambah 1 rakaat. Pada saat kita rakaat terakhir itu disunahkan lagi melakukan sujud sahwi, karena imamnya tadi lupa meninggalkan
tasyahud awal. Ada pertanyaan loh, Pak, kalau saya masuk ikut imam itu rakaat yang ketiga, berarti kan ketika imam lupa saya belum jadi makmum. Meskipun begitu, kita tetap disunahkan melakukan sujud sahwi. Wa ila wa sujudus sahwi, wa sujudus sahwi utawi sujud sahwi. Wa ing katsura senajan akeh apa as-sahwu, lali iku sajdatani sujud loro. Qabla salamihi ing dalem sadurunge salame wong. Sujud sahwi itu hanya 2 kali sujud. Meskipun sunah-sunah yang ditinggalkan itu banyak. Misalnya apa? Misalnya meninggalkan kunut itu kan 2 yang ditinggalkan. Apa? 3 berarti ya. Kunutnya sendiri, baca sholawat setelah kunut, dan berdiri pada saat kunut itu tadi kan sunah muba'at. Lupa 3, apakah kemudian 6 kali sujud, Pak? Enggak, tetap 2 kali. Kasujudi sholati halih madani, sujudnya sholat. Jadi sebelum salam kita lakukan sujud sahwi. Fa in salama, lamuno uluk salam sapa wong amdan kelawan sengaja, autala utawa suwe apa faslun pisah, fata mongkopot apa sujud sahwi. Wa ila lamuno ora tola faslun, sajada mongko kena sujud sapa wong. Andaikan orang itu terlanjur melakukan salam dengan sengaja, maka dia tidak boleh kembali melakukan sujud sahwi. Andai kata orang itu lupa tidak melakukan sujud sahwi, sementara jedanya tidak panjang, tidak lama, maka dia boleh kembali melakukan sujud sahwi. Lama dan tidak lama itu ukurannya adalah uruf. Bukan apa-apa, uruf. Lupa, belum lama, dan sudah lama itu uruf. Kalau sudah lama maka tidak boleh kembali, kalau belum boleh. Wasara lan dadi sapa wong iku aidan wong kang bali ila sholati maring sholat. Artinya kalau dia kembali melakukan sujud sahwi, itu dia menjadi orang yang sedang sholat lagi. Artinya apa? Setelah sujud sahwi ya kemudian salam. Tidak kemudian mengatakan, kan saya tadi sudah salam, Pak, berarti sekarang enggak usah. Loh, lain. Di depan dulu sudah pernah saya jelaskan. Perkara yang dilakukan setelah sesuatu yang dilupakan, maka tidak dianggap. Ngono. Jadi tadi apa? Lupa apa? Lupa iki saya contohkan rukun ya. Lupa membaca Fatihah, kemudian rukuk, kemudian sujud. Pada saat sujud dia sadar kalau belum baca Fatihah, maka rukuk dan sujudnya tidak dianggap. Walau sahala munolali sapa imamu Jumatin, imame sholat Jumat, wasajadulan sujud sapa imam lan jamaah, fabana nuli pertelo apa fautuha pote Jumat, atamu mongko nyampurnaaken sapa jamaah ha ing Jumat, zuhron halih rupa zuhur, wasajadulan podo sujud sahwi sapa jamaah. Andai kata seorang imam sholat Jumat lupa, ya melakukan lupa, diantaranya sunah muba'at atau lupa apa sajalah yang menyebabkan sujud sahwi. Kemudian dia melakukan sujud sahwi sementara waktunya Jumat sudah habis.
sementara waktunya Jumat sudah habis. Maka imam dan jamaah sholat Jumat itu harus menyempurnakan menjadi sholat duhur, dan kemudian tetap di akhirnya sujud sahwi. Nah, kalau sudah habis waktunya Jumat, mestinya ya langsung tinggal salam begitu saja, tidak usah sujud sahwi. Nah, kalau kamu sujud sahwi menyebabkan keluar dari waktunya sholat Jumat, ya akhirnya apa? Diwajibkan menyempurnakan sholat Jumat menjadi sholat duhur, yakni 4 rakaat. Falau donna lamun nyono sapa wong nyono sahwan ing lali, fasajada nuli sujud sapa wong, fabana mongko partela apa adamu ora onone sahwu, sajada mongko sujud sapa wong. Andai kata seseorang menduga ia melupakan satu di antara sunnah abad misalnya, atau satu di antara hal-hal yang menyebabkan sholat sujud sahwi, kemudian dia sujud apa? Sahwi. Aku mau ninggal kunut, akhirnya sujud sahwi. Itu karena dugaan. Setelah saya sujud sahwi, ternyata saya ingat betul bahwa saya tadi sebenarnya tidak meninggalkan kunut. Saya ingat betul kalau saya tadi sudah melakukan kunut. Sementara tadi sebelum saya yakin itu menduga bahwa saya meninggalkan kunut, akhirnya sujud sahwi. Dan ternyata saya betul-betul tidak meninggalkan. Maka ketika sadar dan yakin bahwa kamu tidak meninggalkan kunut, kamu disunahkan sujud sahwi lagi. Berarti berapa kali? 2 tambah 2 sama dengan 4 kali. Nah, itu apa sih kok disunatkan ketika ingat dan yakin tidak meninggalkan, kok disunatkan sujud sahwi? Itu apa jenenge? Ragu-ragu itu kak dari setan. Setan itu berhasil mempengaruhi kita, akhirnya kita sujud sahwi. Dan kenyataannya tidak begitu. Kita tidak meninggalkan kunut, maka kita apa? Melakukan sujud sahwi. Lek cara wong Jawa nu ye aku ora kene mbok apano? Mbok bujuki gak kene. Itu ketoke wong Jawa ngono bahasanya. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan disunatkannya melakukan sujud sahwi, baik sholat sendiri, jamaah atau jadi imam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.